Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta iman sekalian, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat usia, nikmat taufik hidayahnya, sehingga kita masih bisa mengerjakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa ikhlas dalam beramal dan senantiasa ittiba, beramal sesuai dengan petunjuk Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian para hadirin sekalian pecinta iman rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan Kitabul Ikhlas karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan yaitu tentang firriya'i wa anwa'ih, pembahasan tentang riya dan jenis-jenisnya. Maka di sini penulis hafizahullahu ta'ala berkata, min anwa'ir riya, di antara jenis-jenis riya yaitu yang pertama adalah ar-riya al-badaniyu. Ya, ar-riya al-badani, riya dengan badan. Bagaimanakah riya dengan badan ini? Wa yakunu bi idharin nuhuli was safar, yaitu diantaranya adalah dengan menampakkan kondisi tubuh yang kurus kering, ya, wajahnya kuning pucat. Liyarul ibadu bidzalika syiddatal ijtihad, agar orang-orang melihat, oh masya Allah orang ini sungguh-sungguh dalam beribadah, sampai kurus, sampai kering, sampai pucat, lemes, ya. Wa ghalabatu khaufil akhirah, agar orang-orang menyangka, oh masya Allah orang ini benar-benar takut akan akhirat, ya. Maka ketika dia itu menampakkan ini semua, tujuannya adalah agar manusia memuji dia, agar orang-orang menyangka dia itu adalah ahli ibadah, seorang yang taat, yang senantiasa takut akhirat. Maka ini adalah salah satu bentuk riya. Wa yaqrabu min hada khafdus saut wa igharatul ainain. Dan di antara bentuk yang serupa dengan ini adalah yaitu dengan suara yang pelan, yang lemas begitu. Begitu pula mata yang bengkak atau mata yang cekung, ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu bangun malam terus, ya, ibadah terus, demikian. Ketika memang dia membuat hal tersebut, mencitrakan dirinya seperti itu tujuannya, maka seperti ini adalah riya, ya, riya yang haram, riya yang merupakan syirik kecil, ini berbahaya. Wa idharu dhubulil jism liyadulla bidzalika ala annahu muwadzibun ala saum. Kemudian dia pun menampakkan badan yang lemas, ya, gerakan yang lunglai, untuk menunjukkan bahwasanya dia itu biasa berpuasa, ya. Maka seperti ini ketika dia menampakkan badannya, kurusnya,
dia tujuannya adalah untuk agar manusia menganggap dia orang yang saleh, menganggap dia orang yang taat ibadah, maka satu ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk riya. Ya. Ketika memang badan kita lemes, ya sudah, mau gimana lagi, tapi jaga hati kita ini memang bukan karena memang ingin dilihat lemes, enggak. Ketika kita memang pucet, ya karena memang kita puasa, memang kita bangun malam, ya. Namun jangan sampai tujuan kita adalah agar orang, masya Allah kamu pucet ya, ibadah terus, masya Allah, begitu. Jangan. Ya. Maka hendaknya tetap semuanya diniatkan ikhlas. Bahkan di antara para ulama kita, mereka berusaha untuk ketika pagi harinya itu berusaha untuk bersemangat. Ya. Hingga salah seorang murid yang mengatakan, dulu kami melihat guru kami ketika subuh itu semangat menyalami orang-orang, tersenyum, berbicara, ya. Dan kami yakin bahwasannya tujuan beliau adalah agar tidak disangka beliau sholat semalaman. Bayangkan. Saking ingin menjaga keikhlasannya. Ya, saking nggak pengen diketahui beliau itu semalaman itu nggak tidur karena berdoa, karena sholat, karena menangis. Ketika pagi hari dia berusaha segar, ya, karena ya kalau dia lemas biasanya, aduh lemas kamu semalam sholat malam ya, nah maka dia pun senang, wah tuh ketahuan, alhamdulillah. Nah ini nggak boleh, ya. Ketika justru dia senang, ya kamu, wah kayaknya kamu ini terlalu ini semalaman tahajud terus ya, kelihatan kok ini lemes, iya nih. Nah dia bersyukur dalam hatinya, nah ini yang berbahaya. Ya. Maka ketika hal tersebut menyerap dalam hati kita, segera astagfirullah, ini dihilangkan. Hendaknya kita beribadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menginginkan pujian dari manusia sedikit pun. Jadi ini yang pertama, riyaul badani, ya, dengan badan yang, ya, kondisi badan, ya, ditujukan untuk agar orang memujinya, menganggap dia orang yang soleh, orang yang taat. Selanjutnya yang kedua, jenis yang kedua adalah ar-riya'u min jihatil zai. Riya dari sisi pakaian yang dipakai. Ka'ibqa'i atharis sujudi alal wajhi. Seperti contohnya dia membiarkan bekas sujud di wajahnya. Ya, sengaja ditampakkan bekas sujudnya, ya. Wartida'i nawin muayyanin minaz-zai tartadihi ta'ifatun ya'udduhumun nas ulama. Yaitu memakai jenis pakaian tertentu, sengaja dia pakai jenis pakaian tertentu yang memang biasa dianggap oleh orang-orang adalah pakaiannya ulama, ya. Maka dia pun berusaha meniru pakaiannya agar dibilang juga ulama, biar dibilang orang solih, ya. Hanya padahal aslinya tidak, ya. Dia aslinya biasa saja, tidak memiliki ilmu bahkan. Maka tujuannya dia berpakaian itu agar meyakinkan manusia bahwasanya dia adalah seorang alim, ya. Maka yalbisu hadzal libas liyukalful alim, dia pun memakai pakaian tersebut tujuannya adalah dipanggil fulan alim, ya. Maka untuk menampakkan seperti ini, pakaian khusus, peci khusus dan sebagainya, agar dia mendapatkan status, ya, agar mendapatkan dari manusia, oh ini orang soleh nih, ya, oh ini harus kita muliakan ini, ya. Ketika hal itu adalah tujuannya demikian, maka saat itu adalah ini termasuk dalam riya, ya. Namun ketika seseorang dia ke masjid, dia memakai sarung, ya, memakai pakaian yang rapi, memakai peci, ya, memang tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, bawalah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Artinya laki-laki diperintahkan untuk, ya, memakai pakaian yang baik. Maka ketika dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Kalaupun kemudian manusia pun masya Allah silakan begitu, ya, dimuliakan, tapi dia tidak mengenal hal tersebut, maka itu tidak mengapa. Tapi ketika dia memang sengaja menampakkan hal tersebut, berpakaian tersebut, tujuannya agar nih loh saya, nah,
Ketika justru dia ingin agar manusia memuji dia, manusia memuliakan dia, ya inilah yang ditakutkan riya dari sisi pakaian. Kemudian yang ketiga, ar-riya'u bil qaul. Riya dengan ucapan. Ya, riya dengan ucapan. Wa huwa 'alal ghalibi riya'u ahli dini. Dan riya jenis ini kebanyakannya adalah riyanya para ahli agama. Bil wa'dhi, yaitu dengan dia memberikan ya ceramah, ya, wa tadzkir, peringatan-peringatan, nasihat, wa hifdzul akhbar, dia menghafal ya tentang kabar-kabar, ya, wal athar, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama, menghafalkan sirah, sejarah, dia hafalkan itu semua li ajlil muhawar, agar bisa dia menyampaikan, ya, agar bisa dia ya di hadapan manusia. Wa idharu ghazaratil ilm, menunjukkan bahwasanya ilmunya adalah bawahnya, agar orang-orang memuji dia, agar orang-orang ya mengangkat derajatnya, mengelulukan dirinya, ya. Maka ini juga termasuk riya dengan ucapan. Wa tahriku syafataini bidzikri fi mahdharin nas. Begitu pula ketika seorang berzikir di hadapan manusia, ya, tapi tujuannya agar masya Allah, dia orang yang banyak berzikir misalnya. Ya. Dia banyak berzikir, lisannya bergerak-gerak astagfirullah, 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 astagfirullah. Tujuannya agar manusia, masya Allah orang ini, ya, orang yang saleh, masya Allah. Maka dia pun senang, tambah astagfirullah, tambah ya. Ketika dia justru di situ tambah senang dengan pujian, dengan sanjungan, maka disitulah niat itu berbalik, ya. Bukan karena minta ampun kepada Allah, tapi justru adalah karena ingin pujiannya manusia. Maka harus berhati-hati, ya. Wa idharul ghadab lil munkarat bainan nas, yaitu menampakkan kemarahan, menentang kemunkaran di hadapan manusia, ya. Jadi dengan lantang, ya, dengan sebagai orasi dan lain sebagainya, menentang kemunkaran, menentang kezaliman dan sebagainya. Tujuannya kan manusia mengeluh-elukan dirinya, mengangkat dia sebagai seorang alim, ulama, menjadi seorang imam dan lain sebagainya. Maka hal seperti ini adalah termasuk bisa terjatuh ke dalam riya ketika tujuannya adalah agar mendapatkan sanjungan dari manusia. Wa khafdus sauti wa tarqiqihi bi qiraatil Qur'an, atau menghaluskan bacaan ya Al-Qur'annya, ya. Liyadulla bidzalika 'alal khawf wal huzni wal khusyu', agar orang-orang melihat orang ini takut kepada Allah, ya, melihat sedih dan khusyuk dia. Maka seperti ini ketika tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika tujuannya adalah sanjungan manusia, pandangan manusia, ya, ini adalah bisa termasuk ke dalam ar-riya, ya, perbuatan ingin dilihat oleh manusia, ya. Makanya hendaknya kita berhati-hati. Dahulu para ulama kita mereka sangat takut sekali, ya. Dahulu para sahabat ketika ditanya, ya, diminta fatwanya, mereka nunjuk orang lain. Coba datang ke sahabat ini, ya, ditanya lagi, dipingpong, ya, sampai kepada sahabat yang memang benar-benar paling alim. Maka disinilah para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakum, bagaimana waraknya, bagaimana ikhlasnya orang-orang dahulu sebelum kita. Ya, adapun orang sekarang, mereka justru ingin berbicara, mereka justru ingin dilihat, mereka justru ingin tampil, ya, ingin didengar, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Namun bukan berarti semua orang yang berceramah kemudian itu adalah kita nilai ini niatnya adalah riya, tidak, ya. Ketika seorang ahli ilmu dia harus berdakwah, tapi dia harus menjaga niatnya. Ketika seseorang dia ingin berceramah, menyampaikan nasihat, ya, maka tentu saja dia adalah orang yang pantas, harus dia memiliki ilmu memang, ya, dia memang memiliki, ya, keahlian dalam hal tersebut, dan dia pun harus menjaga niatnya, itu, ya.
Maka bukan berarti kemudian ya sudah tidak usah berdakwah, tidak usah menyampaikan karena takut riya, tidak juga. Ya. Namun yang harusnya dilakukan adalah tetap sampaikan nasihat, tetap berceramah, tetap berdakwah, namun hendaknya menjaga keikhlasannya. Ya. Jangan sampai tertipu dengan sanjungan manusia, pujian manusia, dan itulah tantangannya. Ya. Dan itu memang tantangannya. Dan ya akan ada orang-orang yang selamat dan ada orang-orang yang tidak selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu awwalu man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum triliunan manusia lainnya, 3 golongan manusia inilah yang dahulu akan diadili di hadapan Allah. Ya. Kemudian disebutkan salah satu awwalu man tus'ar bihinumun nar. 3 golongan yang pertama kali neraka dinyalakan ya dengan mereka. Bius untuk menyalakan api neraka. Siapakah ketiga golongan tersebut yang demikian parahnya, yang sampai pertama kali dihakimi, pertama kali dipakai untuk menyalakan api neraka? Apakah mereka itu orang-orang yang penjahat? Ya. Apakah mereka itu adalah pezina, pencuri, koruptor dan sebagainya? Ternyata bukan, para hadirin sekalian. Ternyata justru mereka adalah orang-orang yang dianggap soleh. Orang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, orang yang belajar agama dan mengajarkannya. Orang yang ketiga, orang yang diberikan lapangan rizki, dia dermawan berbagi. Namun ternyata orang yang mati syahid tadi niatnya adalah agar dipanggil fulan pahlawan, fulan pemberani. Orang-orang sudah mengakuinya, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua yaitu ya, orang yang mempelajari agama dan mengajarkannya. Tapi karena niatnya agar dipanggil fulan alim, fulan ustadz, fulan imam, fulan da'i dan sebagainya, maka dia pun terjerembab ke dalam api neraka waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita sekalian. Maka di sini hendaknya kita berhati-hati dari riya ini, ya. Khususnya riya jenis ketiga ini yaitu riya bil qaul, riya dengan ucapan. Ya. Maka di sini hendaknya kita berhati-hati, ya, menyombongkan. Di antaranya juga yang bisa merusak keikhlasan adalah dengan mengungkit-ungkit amal-amal soleh kita. Ya, ini hendaknya kita jauhi. Ya, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan sudah, ya, kita lupakan jauh-jauh, nanti mudah-mudahan ditampakkan semua di akhirat begitu. Sudah dilupakan saja. Ya, biar nanti besar pahalanya di akhirat. Ya. Sedangkan dosa-dosa kita ingat terus, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, dosa dilupakan begitu saja, sedangkan amal soleh diungkit-ungkit terus. Nah, ya. Kalau tidak ada saya, itu nggak akan jalan itu, ya, pengajiannya. Kalau bukan karena saya, itu masjid itu nggak akan jadi. Kalau bukan karena saya dan seterusnya. Sayalah yang ini, sayalah yang paling ini. Maka ini semua, ya, disimpan baik-baik, ya, jangan sampai kita mengucapkannya. Sudah simpan di sisi Allah. Meskipun manusia menghina kita, meskipun manusia mencaci maki kita, menganggap kita lemah, menganggap kita malas, menganggap kita pelit, simpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disitulah beratnya ikhlas. Ya. Ikhlas itu orang-orang pada nggak tahu. Ya, orang nggak ada yang tahu. Kita ibadah orang nggak ada yang tahu. Kita soleh orang nggak ada yang tahu. Kita dermawan orang nggak ada yang tahu. Orang nyangkanya kita pelit. Ya. Kita rajin, orang menyangkanya kita malas. Disitulah keikhlasan. Ya, makanya ikhlas itu, ya, kata para ulama, laisa syai'un azza fi dunya minal ikhlas. Enggak ada yang lebih mulia, lebih jarang, ya, di dunia ini daripada keikhlasan. Kenapa? Karena tabiat manusia itu pengennya dilihat, pengennya dipuji, ya kan? Makanya ketika ada medsos ini sarana yang paling luar biasa ini, ya, untuk menampakkan, untuk memajang dan lain sebagainya. Ya, makanya ya berhati-hati dengan media sosial ini. Ya. Artinya bukan berarti itu negatif, tidak boleh, enggak.
Ya, artinya ketika seseorang dia bisa benar-benar ikhlas, ya, maka itu adalah luar biasa. Ya, tapi ketika seseorang justru tergelincir kepada ria, ya, maka hendaknya dia berhati-hati dan berusaha untuk menjaga niatnya. Kemudian yang keempat, ar-riya'u bil amal, riya dengan amal perbuatan. Kamura'atil musalli bitulil qiyam, contohnya seperti orang yang sholat, dia memanjangkan berdirinya. Wa tatwili ruku, dia panjangkan rukunya. Was sujud, dia panjangkan sujudnya. Wa idharul khusyuk, dia menampakkan kekhusyuan yang luar biasa. Wal mura'atu bis saumi wal ghazwi wal haji was sadaqati wa nahwi dzalik, dan dia berbuat riya dalam berpuasa, dalam berjihad, dalam berhaji maupun dalam bersedekah dan selainnya. Amal-amal, ya. Dia tampakkan kepada manusia. Sedekah, ya, dia foto cepret, ya, alhamdulillah sudah sedekah Rp 2000 hari ini misalnya, di like dia pun senang, ya. Maka seperti ini ditakutkan bisa merusak keikhlasan seseorang, ya. Dia misalnya sedang membaca Quran, cepret, alhamdulillah 1 juz sudah kelar misalnya. Dia sedang haji umrah, cepret, alhamdulillah sudah berdoa di samping Ka'bah misalnya, dan lain sebagainya, ya. Maka hal ini, ya, hendaknya kita berhati-hati karena bisa menggugurkan amal-amal seseorang, ya. Itu yang kita takutkan, ya. Kita sudah capek-capek beramal, kita sudah mengeluarkan tenaga, harta, waktu, ternyata semua itu kandas gara-gara niat kita yang tidak ikhlas, ya. Jadi ini hati-hati riya dalam beramal, ya. Makanya para ulama dahulu saking takutnya mereka tidak ikhlas, ketika mereka sedang sholat malam menangis, ya. Sholat malam dia menangis, ya. Kemudian ketika ada orang, maka dia pun langsung mengucapkan ma'asyadaz zukam, betapa parahnya nih flu ini, ya. Agar orang menyangka oh itu dia pilek itu gara-gara flu, bayangkan. Padahal sedang sholat menangis, ya, menangis, maka dia pun berusaha untuk menjaga keikhlasannya, ya. Maka demikian luar biasanya para ulama kita, mereka benar-benar orang yang takut akan ketidakikhlasan. Apalagi kita, ya, hidup di zaman yang luar biasa seperti ini, ya, segalanya bisa dipajang, segalanya bisa diakses. Ya, maka kita harus lebih berhati-hati menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang kelima, al-mura'atu bil ashabi waz zairin, yaitu berbuat riya dengan teman-teman dan orang-orang yang berkunjung, tamu-tamunya. Ya, bagaimana? Kalladhi yatakallafu an yastaziru aliman aw abidan. Orang yang berusaha untuk mengundang seorang alim, seorang abid, ya. Liyuqal inna fulanan qad zara fulanan, agar dikatakan oleh manusia si fulan telah dikunjungi oleh si fulan, ya. Wa da'watun nas li ziyaratihi, dan juga dia berusaha mengundang manusia untuk berkunjung ke rumahnya. Kayyuqal, agar diucapkan inna aladdin yataraddaduna alaihi, orang-orang, ya, ahli agama, orang-orang soleh itu sering ke rumahnya, itu agar dia eksis, gitu, ya, memiliki status, ya. Kalau sekarang misalnya ada ustadz kemudian difoto cepret, ya, atau pengajian cepret, ya, atau pasang status sedang kajian ini, ya. Maka seperti ini, ya, hendaknya berhati-hati. Karena apa? Karena niatnya itu yang ditakutkan akan melenceng, ya. Jika memang di situ tidak ada maslahatnya, ya, tidak ada kemaslahatan apa-apa, baik agama khususnya, ya, kemudian baik dunia maupun akhirat, nggak ada maslahatnya, ya. Justru malah bisa menyebabkan kesombongan, keriaan dan sebagainya, maka lebih baik tidak usah, ya. Maka, ya, karena apa? Ya, keselamatan kita, keselamatan niat kita itu lebih berharga dari apapun juga, ya, karena keselamatan kita di akhirat nanti, ya. Oleh karena itu, ya, ini adalah 5 jenis riya yang disebutkan,
Ya, beliau di sini menukilnya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, dengan sedikit perubahan. Jadi tadi ada yang pertama riya al-badani, riya dalam ya badan. Yang kedua ar-riya'u min jihati zai, riya dalam penampilan pakaian. Yang ketiga ar-riya'u bil qaul, riya dengan ucapan. Yang keempat ar-riya'u bil amal, riya dengan amalan. Dan yang kelima al-mura'atu bil ashabi wa zairin, riya dengan teman-teman dan tamu-tamunya, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ma yutawahamu annahu riya wasyirk wa laysa kadzalik. Ada beberapa perkara yang disangka riya, disangka syirik, padahal bukan. Ya. Ada perkara-perkara, kalau kemarin sebaliknya, ada perkara-perkara yang disangka bukan riya, ternyata riya. Maka sekarang ada perkara-perkara yang dia itu riya, ya, dianggap riya, padahal bukan. Ya. Di antaranya yang pertama adalah hamdun nas lirrajul ala amalil khair, yaitu pujian manusia kepada seseorang karena dia berbuat amal soleh. Pujian manusia kepada seseorang karena dia berbuat amal soleh. Jadi dia memang sholat, dia memang menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya. Karena memang ya laki-laki ya ke masjid. Afdalus sholat rajuli fi baitihi ilal maktubah, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di rumah, kecuali sholat fardu, maka ke masjid, ya. Maka Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, disuruh berjamaah. Ini khusus untuk kaum pria. Maka kaum pria ke masjid, ya. Dan jangan sampai seseorang dia menyangka, oh saya nggak mau ke masjid Ustaz karena takut riya. Nah, riya, ya. Kalau memang harus, ya harus dilakukan. Jadi jangan alasan riya kemudian tidak meninggalkan suatu kewajiban, meninggalkan suatu perintah. Misalnya disuruh haji, oh saya nggak mau haji karena takut riya misalnya. Nah, ini nggak ada. Ya, itu kewajiban, tetap harus berangkat, dan dia juga harus menjaga keikhlasannya, begitu. Ya, jadi jangan alasan, oh saya nggak mau haji, saya nggak mau sholat berjamaah di masjid karena takut riya. Ini nggak benar. Ya, tetap harus haji, harus berangkat ke masjid, dan harus menjaga keikhlasannya. Ya. Adapun ketika seseorang dia dipuji manusia karena amal-amal solehnya, ya, maka ini belum tentu riya. Ya. Kenapa? Ya, bisa jadi dia memang melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas. Ya, dia dipuji manusia dan dia nggak menginginkan pujian itu dan tidak ada pengaruhnya kepada hatinya. Maka saat itu dia masih adalah ikhlas. Ya, beda kalau dia dipuji manusia, kemudian dia ya terbuai akhirnya menjadi tujuannya. Nah, ini riya jelas. Ya. Tapi ketika dia beramal soleh, orang-orang memuji dia. Ya. Maka tentu saja, sedangkan dia tetap menjaga keikhlasannya, maka seperti ini adalah bukan dia. Di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajul alladhi ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaih. Bagaimana pendapat jenengan wahai Rasulullah apabila ada seorang lelaki yang dia melaksanakan amal saleh, kemudian orang-orang pun memuji dirinya atas perbuatan tersebut. Ya, dia sholat, misalnya sholat 5 waktu di masjid terus, kemudian orang-orang memuji dia, masya Allah, ya kamu ya sholat 5 waktu terus di masjid, masya Allah, ya mudah-mudahan istiqomah terus, ya. Maka apakah seperti ini riya? Ya, orang beramal soleh kemudian dipuji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau menjawab, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Ya, di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat, jangan sampai niatnya kemudian berubah. Asalnya ikhlas kemudian aduh kok tambah senang, tambah semangat, ya.
sengaja menampakkan biar nilo masih istiqomah nilo, ya akhirnya biar dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Maka hendaknya berhati-hati, ya. Hadis tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka berhati-hati, ya. Sekali lagi ini suatu perkara yang terkadang samar, ya. Hati-hati dengan riya ini. Kadang kita tergelincir tanpa kita sadari. Ya, kita beramal tapi ternyata tujuannya adalah karena sungkan sama orang, nggak enak sama orang, karena pandangan manusia, karena takut omongan orang. Maka seperti ini, ya, amal seperti ini hendaknya kita rubah, ya. Saya bertamu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya Allah. Ya, bukan karena nggak enak, bukan karena sungkan. Ya. Ketika kita, ya, menjawab undangan orang, ketika kita, ya, bersilaturahmi, pastikan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang kedua, nasyatul abdi bil ibadah inda ru'yatil abidin. Semangatnya seorang hamba beribadah ketika melihat orang-orang saleh. Ya, ketika dia melihat orang-orang soleh, maka dia pun semangat beribadah. Ya, maka hal ini tidaklah mesti kemudian riya itu, ya, gara-gara bersama orang soleh maka dia pun adalah karena kemudian dihukum riya, maka belum tentu. Ya, karena, ya, terkadang memang seseorang itu menjadi semangat ketika dia bersama orang lain. Ya. Dan memang bukan karena ingin dilihat, enggak, karena memang semangat. Karena udaranya, auranya itu adalah semangat, menyemangati. Ya. Nah, tapi para ulama mengatakan hal ini perlu dites juga. Ya. Perlu dites ketika memang seseorang misalnya dia sholat sendirian, tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain, orang-orang soleh tersebut. Ya, dia bisa melihat mereka, tapi mereka nggak bisa lihat kita. Ya. Kemudian kita pun sholat, kita pun tetap semangat meskipun nggak dilihat mereka. Nah, ini berarti adalah niat kita terjaga, gitu. Jadi karena kita bersama mereka memang kita terbawa semangat, ya. Nah, berbeda dengan ketika bersama orang-orang soleh, tapi tujuannya agar ini juga soleh nih. Nah, ini yang berbahaya, ya. Namun ketika seseorang dia bersama jamaah, dia semangat, ya, dan dia pun ikhlas, itu yang terbaik, ya. Karena sebaliknya ketika seseorang itu dia jauh dari orang-orang soleh, biasanya dia malah apa? Malah sibuk bermaksiat, mudah terjatuh ke dalam godaan syaitan dan syahwat. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing-kambing yang terpisah sendirian. Ya. Kalau yang bergabung itu cuma dikelilingi saja. Tapi ketika ada yang nyempil satu, dimakan. Ya, begitu pula orang manusia yang dia jauh dari orang-orang soleh, jauh dari taklim, dari pengajian, sholat berjamaah nggak pernah. Ya, maka setan itu akan memakan dirinya. Akhirnya dia pun terjatuh ke dalam gelombang maksiat dan syahwat. Ya, makanya, ya, makanya Nabi SAW pada bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian, ya, berkumpul bersama jamaah, bersama orang-orang soleh. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita bersama orang-orang soleh semangat, maka itu nggak mesti adalah suatu bentuk riya. Ya. Ya, bukan berarti riya, maka harus kita cek hati kita, berhati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, tahsin wa tajmil thiyab wa na'al wa nahwi. Berusaha untuk memperindah pakaian, memakai baju yang baik, yang bagus, dan juga memakai sendal yang bagus. Ya. Ini belum tentu tujuannya riya. Ya, jangan kita sembarangan menuduh. Ya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan.
ya, nggak akan masuk ke dalam surga. Ya. Artinya apa sih kesombongan itu? Kesombongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nanti disebutkan, ya. Artinya kesombongan di sini bisa jadi dia adalah dosa besar, ya. Dan dosa besar berarti bukan nggak mungkin masuk ke dalam surga, enggak, tapi dia harus masuk dulu ke neraka, dicuci dulu dosanya, sudah beres atau diampuni oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam surga. Ya. Makanya hati-hati dengan apa al-kibr ini. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di hatinya ada sebesar biji atom dari kesombongan. Faqala rajulun, ada seorang lelaki berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seorang lelaki dia suka untuk menjadikan atau pakaiannya itu baik, ya, memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Ya. Apakah ini termasuk bentuk riya, wahai Rasulullah? Itu pertanyaannya. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya nggak apa-apa seseorang memakai pakaian yang baik, ya, yang bagus. Seseorang memakai ya sendal, memakai sepatu yang bagus, itu tidak mengapa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Akan tetapi yang dimaksud kesombongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Kalau seseorang dia memakai baju, maka sendal bagus, itu bukan kesombongan. Tapi kesombongan adalah menolak kebenaran. Misalnya misalnya seorang wanita harusnya memakai pakaian yang hijab, ya, yang menutup sesuai dengan aturan Allah, sesuai syariat nabinya. Ya. Kemudian dia enggak sumuk misalnya, ya, nggak mau misalnya, ya, haredang misalnya. Ya. Maka saat itu apa? Saat itu ya, dia telah menolak kebenaran karena dalam ayat Al-Quran telah jelas, dalam hadis-hadis Nabi SAW telah jelas, ya, dia harusnya memakai pakaian yang disyariatkan. Kemudian dia menolaknya, ini bentuk kesombongan. Ya. Wa ghamtun nas atau merendahkan manusia, dia memakai pakaian yang baik, ketika melihat ya temannya yang buruk, ya pakaiannya biasa saja, nggak mau berteman gitu. Ya. Merendahkan manusia. Maka hendaknya kita menjauhi kesombongan, ya. Adapun pakaian baik itu tidak mengapa, ya. Memakai celana, memakai sendal yang baik, maka itu tidak mengapa. Selama tidak menolak kebenaran ataupun merendahkan manusia. Jangan sampai ada kesombongan di situ. Maka di sini ya, orang pakai baju bagus tidak bisa kita katakan riya itu. Ya. Kemudian yang keempat, ada mutahaddus bidunubi wa kitmaniha, yaitu tidak membicarakan tentang dosa-dosa, ya, menutupi dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan, ya. Kita tutup, kita tidak bicarakan kesalahan-kesalahan kita yang sudah berlalu. Wa hadza wajibun syar'an, dan inilah kewajiban sebenarnya, ya. Kita menutup dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita dulu, enggak diucapkan, itu wajibun syar'an ala kulli muslimin. Kewajiban, ya, berdasarkan syariat atas setiap muslim. Wala yajuzul mujaharatu bil ma'asi, dan enggak boleh kita justru terang-terangan menyampaikan maksiat-maksiat kita dengan bangganya. Dulu saya ahli maksiat ini, dulu saya ya tukang minum, dulu kita bermaksiat ini dan itu. Ini berhati-hati, ya. Karena biasanya kalau sudah reuni, kalau sudah kumpul-kumpul, ya akhirnya yang diucapkan maksiat, mereka membanggakan maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, ya. Dan justru ini dilarang dalam agama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita simak nasihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau pernah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku bisa dimaafkan
bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatannya. Ya. Semua umatku itu bisa diampuni sama Allah illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat. Ya, terang-terangan dia menerangkan maksiatnya. Wa inna minal mujaharati, dan di antara bentuk dia terang-terangan dalam bermaksiat, an ya'malar rajulu bil-laili amalan, yaitu seseorang dia melakukan maksiat di malam hari. Bermaksiat dia ini di malam hari. Tsumma yusbihu wa qad satarahullahu alaih. Ketika di pagi hari Allah sudah menutup dosanya itu. Sudah ditutup sama Allah, ya. Sudah ditutup, ya. Biasanya dosa yang ditutup sama Allah itu kemungkinan besar di akhirat itu bisa diampuni, sudah beres. Ya. Jadi orang ini bermaksiat di malam hari, kemudian Allah sudah tutup ketika pagi hari, fayaqulu ya fulan amiltul barihata wa kada wa kada. Ketika pagi hari dia malah berkata kepada temannya, wahai fulan, ya, semalam saya berbuat maksiat ini dan itu. Dia banggakan kepada temannya, ya. Kalau sekarang dia pasang statusnya, ya, semalam saya bermaksiat ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal semalam itu dia tidur dengan pulas, Allah sudah tutup aibnya, sudah tutup dosanya, sudah, ya. Sudah ditutup sama Allah. Wa yusbihu yakshifu sitrullah, pagi hari dia bongkar itu penutup dari Allah. Ya. Dia sendiri yang menghancurkannya. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita apa? Ya, ketika kita sudah, ya dulu memang ketika kita muda kita bandel, ya. Kita bandel, kita berbuat ini, berbuat itu, maka tutup, ya. Tidak usah testimonian, enggak usah, ya. Menampakkan sudah tutup semua, ya, case close. Biar nanti diampuni sama Allah Subhanahu. Kita tangisi setiap malam, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, dulu saya misalnya pernah, ya, minum khamr, saya pernah nggak sholat, saya pernah nggak puasa, saya pernah nggak pakai jilbab, saya pernah, ya. Jangan kita bangga-banggakan, ya. Kalau perlu, ya, foto-foto yang pernah dulu, ya, tanpa aurat kita, tanpa masih, dihapuskan semua, ya. Jika memang kita mampu, ya. Jadi jangan sampai apa? Ini termasuk mujaharah, terang-terangan, yang nggak akan diampuni. Semua bisa diampuni kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kullu ummati mu'afan, semua umatku itu bisa dimaafkan sama Allah. Ya. Tapi kita sendiri yang justru merusaknya. Maka di sini hendaknya kita berhati-hati. Ya, maka ketika seseorang dia nggak mau mengungkapkan aib-aibnya, dia berusaha menutupnya, itu bukan bentuk riya. Ya, justru memang itulah yang harusnya dilakukan oleh setiap mukmin muslim. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan maksiat yang pernah kita lakukan, ya. Wa tahaddus bidzunub fihi mafasid katsirah. Dan kalau kita membicarakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu banyak sekali bahayanya, banyak sekali kerusakannya. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kemudian yang kelima, yang terakhir sini, ya, yang disangka riya padahal bukan. Iktisabul abdi syuhrata min ghairi talabiha, yaitu seseorang menjadi terkenal, ya. Seseorang dia menjadi masyhur, terkenal, padahal dia tidak menginginkannya. Ya. Jadi enggak setiap misalnya ada apa yang terkenal, ustadz terkenal, kemudian riya tuh. Nah, jangan, ya. Jangan kita, ya, justru ditakutkan itu penyakit dalam hati kita, hasad dan lain sebagainya, ya. Justru kita doakan, yang mudah-mudahan dia dijaga, keikhlasannya dijaga, keistiqomahannya, ya. Maka di sini iktisabul abdi syuhrata min ghairi talabi, ketika seseorang, ya, seperti para ulama kita, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka menginginkannya sedikit pun. Mereka orang-orang yang takut dengan kemasyhuran, ya. Jadi bukan sengaja ingin, ya, mengupload biar dia masyhur, enggak, ya. Memang juga bukan pencitraan agar dia masuk, enggak. Memang karena, ya, Allah mengangkat mereka. Allah menguji mereka dengan kemasyhuran tersebut, ya. Qala al-Maqdisi, berkata Imam al-Maqdisi, al-madhmumu talabul insan asy-syuhrata,
Yang tercela adalah ketika seseorang pengen terkenal. Ya. Ketika seorang apa? Menginginkan untuk menjadi terkenal, mencari-cari jalan untuk menjadi terkenal. Ya. Menjadi dai, menjadi ustadz, ya. Tujuannya agar mendapatkan kemasyhuran. Wa amma wujuduha min jihatillahi ta'ala. Namun ketika ketenaran kemasyhuran itu Allah yang ngasih, bukan dia minta, ya. Bukan dia yang menginginkannya, bukan dia yang berambisi. Allah yang memberikan kepadanya. Min ghairi talabil insan, tanpa dia memintanya, mencarinya, berusaha untuk meraihnya. Falaisa bimadmumin, maka seperti ini tidak tercela. Ya. Seperti para ulama kita, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, terkenal karena ilmu hadisnya. Ya. Maka ya, ketika beliau diangkat namanya oleh Allah sebagai ahli hadis di zaman ini, ya, maka ya mudah-mudahan ini adalah tanda keikhlasan beliau. Begitu pula para ulama kita, ya, Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para a'immah lainnya, mereka diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan itu adalah ya tanda keikhlasan mereka. Ghairu anna fi wujudiha fitnah 'ala du'afa, akan tetapi meskipun ya seseorang itu dia ikhlas, tapi ya ketika seseorang itu mendapatkan kemasyhuran, maka di situ jelas ada fitnah, khususnya bagi mereka yang hatinya lemah, ya. Artinya tetap kita harus berusaha hati-hati, ya. Namun sekali lagi bukan berarti kita berhenti ibadah, kemudian kita mengurung diri, kemudian kita tidak berdakwah, tidak. Tetap kita berusaha, tapi juga minta sama Allah tetap dijaga hati kita, ya, dan agar kita dijauhkan dari ar-riya, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Di penghujung pertemuan kita ini, ya marilah kita berusaha untuk terus berusaha mengikhlaskan niat kita. Mari kita terus menuntut ilmu agar bisa membentengi diri kita dari segala bentuk syubhat, ya, perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga senantiasa berusaha untuk menjaga keikhlasan dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merahasiakan amal-amal kita, dan juga kita berusaha berteman dengan orang-orang soleh, menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian keikhlasan, keistiqomahan, dan usia kita ditutup dengan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, yang menjadi kunci kita Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini kurang lebih yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.